Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Tema yang saya ambil adalah kurangnya kesadaran terhadap pendidikan perempuan. Wawancara ini saya ambil di Kampung Buniwangi, Desa Buniwangi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berikut adalah hasil wawancaranya. Nama Nurbima. Usia, Usia 37. pekerjaan sehari-hari apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terus pendidikan terakhir apa? SD. Lulus SD, melanjutkan kemana? Ke pondok. Mondok. Itu biasanya lanjut, kebanyakan lanjut ke pondok. Ke pondok, ada yang kerja, Terus ada yang ada menikah yang juga. menikah karena memilih ke pondok. Ya, seberapa penting pendidikan bagi perempuan? Penting banget. Sama, penting banget. Penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang apalagi pengen dapat kerjaan harus punya ijazah, harus pintar, Perempuan juga harus bisa harus ya. bisa. Oke. Teteh pernah dengar kalimat kayak gini nggak? Misalkan gini, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga ujungnya jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus rumah gitu kan? Pernah dengar nggak? Pernah. Kalau dulu iya. Dulu Setuju kan- dengan pernyataan itu? Enggak setuju setuju. sekarang. Uh, Kalau dulu kan sekolah mungkin masih jarang gitu. Kalau sekarang kan harus wajib sekolah. Jangan sampailah di zaman sekarang mah buat anak-anak kita tuh harus sekolah diwajibkan karena pendidikan itu penting. Kan apalagi di zaman sekarang harus bisa cari duit gitu. Kan awal mulanya dari pendidikan, punya ijazah, wajib banget gitu harus sekolah. Oke, mungkin cukup pertanyaan cukup segitu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan perempuan? Pada dasarnya orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi masa depan anak itu sendiri karena akan menentukan sifat dan karakter anak pada masa yang akan datang. Jadi orang tua itu harus terlibat dalam pendidikan. Nah, di sini ada rendahnya kan, kerendahan orang tua terhadap pendidikan untuk masa depan anaknya tersebut. Kelemahannya karena misalkan anak perempuan itu misalkan tidak boleh sekolah lanjut karena dampaknya istri itu misalkan bukan penanggung jawab di rumah tangga kalau sudah nikah. Nah, itu suami yang bertanggung jawab. Kalau istri punya titel, punya profesi, punya apa-apa, jadi ujung-ujungnya ke dapur nantinya. Kalau di daerah itu dalam pendidikan untuk anak tidak boleh melanjutkan itu dampak negatifnya. Itu kalau di daerah. Berarti tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan perempuan itu di daerah sini masih kurang ya? Iya. Oke. Buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi Iya. nanti juga ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu kan? Apakah ibu setuju dengan pernyataan seperti itu, stigma tersebut? Tidak setuju. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau di dalam itu hadisnya juga tubuh ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ilmu itu dari melahir sampai liang lahat. Ya, betul. Seberapa pentingkah pendidikan bagi perempuan? Itu bukan seberapa pentingnya, tapi penting pisan gitu, memang sangat penting ya untuk pendidikan. Karena kalau zaman sekarang dan itu sampai sekarang juga istri itu misalkan ada yang diperlukan, pemerintah dibutuhkan. Ada kan istri jadi ibu lurah, jadi ibu camat. Kalau misalkan suaminya jadi pak camat, istrinya juga kan harus bisa memimpin ibu-ibu di tingkat kecamatan. Atau misalkan istri itu jadi suaminya menjadi bupati, bahkan istrinya juga harus tampil bisa bicara gitu di depan umum. Gitu. Stigma itu masih melekat nggak sih Bu sama perempuan untuk di daerah sini sendiri gitu?
sebagian, misalkan 50% nih. Kalau sekarang di sini misalkan kelas 6 udah lulus dari sekolah ini, misalkan mau dilanjutkan, adanya ya ada yang mau melanjutkan, ada yang tidak, ada bahkan sebagian misalkan apa ini udah aja misalkan tamat dari tingkat dasar, misalkan ke pesantren aja, pesantren udah nikah gitu aja. Seperti apa sih menyikapinya stigma yang perempuan itu nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya gitu? Kalau saya misalkan merasa sebagai saya juga merasa direndahkan kalau ada stigma dari orang tua begitu. Sangat merendahkan perempuan yang ada di Indonesia di dalam pendidikan. Itu biasanya seperti apa sih supaya mengedukasi? Ya kan misalkan dari tingkat dasarnya harus bisa melanjutkan ke tingkat SLTP, ke jenjang SLTA, ke perguruan tinggi, supaya kita diberi pengetahuan yang luas dan bisa memajukan hidup di dalam misalkan kebutuhan keluarga, lingkungan, misalkan kalau sudah nikah di keluarga. Karena kalau pendidikan misalkan rendah, kita tidak bisa mencari penghasilan, mencari ilmu untuk anak-anak nanti di rumah tangga atau di masyarakat. Pesan apa sih yang mau disampaikan untuk generasi penerus, khususnya untuk perempuan dalam pendidikan? Kepada anak-anak perempuan, kita itu seolah-olah wajib untuk melanjutkan pendidikannya, karena pendidikan itu sama dengan mencari pendidikan itu sama kita sebagai ibadah, sama kalau ibadah itu bukannya sholat, bukannya mengaji, tapi mencari ilmu itu juga melanjutkan sholat itu sama dengan ibadah begitu. Salah satu ibadah ya sama mencari ilmu ya. Dan misalkan kita kalau tidak melanjutkan sekolah nanti kita itu tidak tahu suatu saat kita itu akan dibutuhkan oleh pemerintah, oleh negara ya. Misalkan kalau sudah punya ilmu itu kan kita itu alhamdulillah bisa dipergunakan di mana saja. Terima kasih atas waktunya. Itu aja sih Bu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ngurus anak, jadi ibu rumah tangga. Yap, itulah stigma yang melekat untuk perempuan. Dari perbincangan dengan dua narasumber saya, narasumber pertama menceritakan bagaimana ia dulu menerima stigma tersebut sehingga orang tuanya memutuskan untuk tidak menyekolahkannya. Tetapi stigma tersebut tidak ia terapkan untuk anak-anaknya. Karena beliau berpikir saat ini dengan pendidikan, selain mendapat ilmu, tetapi juga bekal untuk masa depan anaknya nanti. Narasumber kedua mengatakan, di daerahnya saat ini stigma tersebut sudah mulai berkurang. Itu terbukti dari banyaknya anak-anak perempuan yang melanjutkan pendidikan. Bahkan ada beberapa yang melanjutkan ke universitas. Para orang tua sudah mulai sadar betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Yang saya ingin sampaikan bahwa pendidikan yang tinggi juga merupakan salah satu jalan untuk perempuan menyelamatkan diri. Salah satunya sebagai pencegah dari menikah pada usia muda. Dengan pendidikan, perempuan diharapkan memiliki kesadaran akan masa depan dirinya. Perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung tidak akan bergantung terhadap laki-laki. Apalagi di era sekarang saat ini. Perempuan dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan segala aktivitasnya. Perempuan yang berpendidikan tinggi akan mendapat banyak sekali manfaat di hidupnya. Manfaat tersebut antara lain, perempuan yang berpendidikan akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Ia juga cenderung lebih cerdas dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, lebih percaya diri, lebih bisa menjaga diri dari pergaulan bebas, mengurangi kemiskinan, dan mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, terutama suami serta anak-anaknya.
Mudah-mudahan dengan adanya video ini membuat kita sadar betapa pentingnya pendidikan. Dan pendidikan bukan hak satu kelompok atau satu jenis kelamin, tetapi hak untuk semua orang. Saya Abdul Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.